nggak bisa bahasa Inggris. Berlatar di kota Mumbai, India, kita akan diperkenalkan dengan seorang bocil bernama Ovi yang merupakan anak dari raja gangster bernama Mahajan yang kini tengah mendekam di penjara. Sebagai anak dari raja gangster, si Ovi ini tentunya memiliki kehidupan yang sangat mewah dan tanpa kekurangan apapun. Bahkan saking kayanya kekayaan yang dimiliki oleh si Mahajan, di mana setiap kali anaknya itu pulang atau hanya sekedar bermain dengan teman sekolahnya, ia pun selalu diawasi oleh beberapa bodyguard yang memang telah dibayar untuk menjaganya. Namun pengawalan itu nampaknya malah membuat si Ovi ini merasa terkekang dan tidak bisa bebas bermain layaknya anak-anak seusianya. Sehingga pada malam itu Ovi pun secara diam-diam telah sepakat untuk pergi ke sebuah klub malam bersama beberapa temannya. Singkatnya, sesampainya di klub malam tersebut, mereka pun mulai memperbincangkan mengenai seorang gadis, di mana salah satu teman Ovi ini menyebut jika gadis yang berada di belakangnya terlihat menyukai Ovi dan meminta Ovi ini untuk mendekati gadis tersebut. Namun dikarenakan Ovi yang gugup dan gak berani mendekati gadis itu, teman Ovi pun mengajak Ovi untuk keluar dan memintanya untuk menghisap sebatang rokok agar Ovi ini merasa sedikit rileks dan berani mendekati gadis tersebut. Namun siapa sangka gak lama dari itu datanglah dua oknum polisi yang langsung membunuh teman Ovi. Kemudian mereka langsung menculik si Ovi. Di keesokan harinya, Saju yang merupakan tangan kanan dari Mahajan, ia pun terlihat pergi menemui Mahajan di penjara, di mana maksud kedatangan Saju ke sana adalah untuk mengabarkan mengenai kasus penculikan anaknya, yaitu Ovi. Di sini Mahajan yang mendengarkan berita tersebut, ia pun menyalahkan Saju yang dianggap telah lalai menjaga Ovi dan memintanya untuk segera mencari dan menemukan putra semata wayangnya itu. Beralih ke Australia, kita pun diperkenalkan dengan seorang pria bernama Taylor, di mana dia ini merupakan seorang mantan pasukan tentara yang kini telah pensiun dan bekerja sebagai seorang tentara bayaran yang menerima job apapun dan dari siapapun. Di mana semua itu Taylor lakukan untuk bisa menyambung hidupnya, yang kini hanya hidup sebatang kara seusai meninggalnya istri dan putrinya. Hari itu Taylor ditemui oleh rekannya yang bernama Nikki, yaitu seorang wanita cantik yang mendapat perintah dari Saju untuk merekrut Taylor dalam misi penyelamatan Ovi. Waktu itu Taylor yang memang sedang membutuhkan uang karena ia sudah lama tidak mendapatkan sebuah proyek, sekaligus untuk biayai peternakan ayamnya. Ia pun tanpa berpikir dan langsung menerima misi tersebut. Setelah itu mereka pun kemudian berkumpul dan membahas mengenai misi penyelamatan Ovi, di mana dalam pembahasan itu sang ketua misi penyelamatan menjelaskan jika Ovi diculik oleh seorang pria bernama Amir Asif yang dijuluki sebagai Pablo Escobar-nya Bangladesh, di mana julukan itu nggak semata-mata diberikan begitu saja kepada Amir, karena selain menguasai seluruh perdagangan pil kire di Bangladesh, Amir juga ternyata memiliki koneksi yang sangat kuat di beberapa sektor pemerintahan Bangladesh, di mana semua itu dibuktikan dengan dua oknum polisi yang menculik Ovi ternyata merupakan orang suruhan dari Amir Asif. Singkatnya, Taylor pun OTW ke kota Dhaka di Bangladesh, di mana setibanya di sana Taylor langsung dihubungi oleh anak buah Amir yang mengatakan jika sebentar lagi mereka akan menjemputnya. Gak lama dari itu Taylor pun dijemput oleh anak buah Amir yang langsung membawanya ke markas. Setibanya di markas, Taylor pun meminta anak buah Amir untuk menunjukkan jika Ovi masih hidup jika mereka ingin mendapatkan uang tebusan. Di sini anak buah Amir yang gak mau ambil pusing, mereka pun langsung menunjukkan jika Ovi masih hidup. Dan setelah itu anak buah Amir pun meminta Taylor untuk pergi dan mengambil uang tebusan yang telah dijanjikan. Di mana saat beberapa anak buah Amir mengantarkan Taylor untuk keluar, tiba-tiba salah satu anak buah Amir langsung ditembak oleh rekan Taylor yang ternyata telah bersiap dengan snipernya, yang mana momen itu pun langsung digunakan oleh Taylor untuk membantai semua anak buah Amir yang berada di tempat tersebut. Diikuti oleh rekan Taylor juga yang membantai semua anak buah Amir yang berada di luar. Di mana atas hal itu, pada akhirnya Taylor pun berhasil menyelamatkan Ovi dan langsung membawanya pergi ke tempat yang aman. Sementara itu di tempat lain, Amir yang mendapatkan kabar tersebut, ia pun langsung meminta seorang kolonel untuk menutup semua akses keluar dari kota Dhaka
mulai dari jalur darat, udara, dan jalur air. Di mana hal itu pun semakin menunjukkan betapa powerfulnya si Amir ini yang mampu memerintahkan seorang kolonel tanpa berani membantah perintahnya sedikit pun. Kembali kepada Tyler yang telah sampai di suatu tempat. Di sana ia pun langsung memakai seluruh perlengkapan tempurnya. Kemudian ia juga melakukan dokumentasi jika ia telah berhasil mendapatkan Ovi dan mengirimkannya kepada Nicky di kantor pusat. Waktu itu kantor pusat yang mendapatkan laporan tersebut. Mereka pun langsung meminta Tyler untuk pergi ke sebuah sungai, di mana di sana ada sebuah kapal yang telah menunggunya untuk membawa mereka kabur dari kota Dhaka. Selain itu, pihak kantor pusat juga langsung menghubungi Saju dan memintanya untuk mengirimkan uang sesuai dengan kesepakatan yang telah mereka sepakati. Namun sayang pada saat itu ternyata Saju ini tidak mau mengirimkan uang tersebut. Atau dengan kata lain, Saju ini sengaja mempermainkan tim Tyler agar ia bisa mendapatkan Ovi tanpa mengeluarkan biaya yang besar. Di mana bersamaan dengan terbongkarnya akal busuk dari Saju itu, di kapal semua tim Tyler pun langsung dibantai oleh Saju yang ternyata secara diam-diam telah menyelinap ke dalam kapal tersebut. Selain itu, rekan sniper Tyler juga di sini harus menjadi korban keganasan dari Saju yang ternyata merupakan seorang mantan pasukan khusus India. Alhasil pada akhirnya Tyler pun harus berjuang seorang diri untuk kabur dari kota Dhaka melawan Saju sang mantan pasukan khusus serta pihak kepolisian yang bekerja untuk Amir. Go! Get in the car. Di momen ini Tyler yang berusaha membawa kabur Ovi dari kejaran pihak kepolisian. Ia pun memasuki sebuah rumah susun yang padat penduduk, di mana saat pihak polisi mulai berdatangan ke tempat tersebut, Tyler pun berjuang sebisa mungkin untuk bisa menyelamatkan dirinya sekaligus menyelamatkan Ovi. Adu tembak dan adu otot pun gak bisa dihindari oleh Tyler, di mana saat Tyler telah bisa mengalahkan beberapa oknum polisi itu, ia pun harus kembali direpotkan dengan munculnya Saju yang kembali berusaha menghadangnya. Di sini pada awalnya Tyler pun dibuat sangat kewalahan untuk menghadapi Saju. Bahkan di momen ini Saju sempat berhasil mendapatkan Ovi. Namun kemudian dengan sisa tenaganya, Tyler pun langsung menabrak Saju menggunakan sebuah truk yang membuatnya bisa kembali mendapatkan Ovi. Kemudian Tyler pun langsung membawa Ovi untuk menghindari kejaran pihak kepolisian menggunakan truk itu. Di mana saat situasi sudah sangat tidak menguntungkan bagi Tyler, ia pun memutuskan untuk mengajak Ovi lompat dan meledakkan truk tersebut, yang membuatnya untuk sementara bisa lolos dari kejaran pihak polisi. Malam itu mereka pun memutuskan untuk beristirahat sejenak di sebuah pos keamanan yang sudah tidak terpakai. Di sana Ovi membantu Tyler untuk memperban luka yang ada di tangannya. Di mana gak lama dari itu Tyler mendapat telepon dari Nicky yang mengabarkan jika mereka telah ditipu oleh Saju yang tidak mau membayar nilai transaksi kedua. Sehingga di sini Nicky pun minta Tyler untuk segera pergi meninggalkan Ovi dan segera bergerak menuju ke lokasi penjemputan. Namun apa yang dilakukan oleh Tyler? Ya, di sini dia malah tak menghiraukan ucapan dari Nicky dan terus membawa Ovi bersamanya. Alhasil ia pun harus kembali berjuang mati-matian untuk bisa melawan kroco-kroco dari Amir, yang kala itu adalah beberapa bocil kematian yang sangat ganas dan brutal. Walaupun pada saat itu luka di tangan Tyler membuatnya agak sedikit kewalahan, namun pada akhirnya ia pun berhasil mengalahkan semua bocil itu dan masuk ke dalam sebuah selokan untuk menghindari kejaran pihak polisi. Yang mana gak lama dari itu mereka pun dijemput oleh teman Tyler yang bernama Gaspar, yang merupakan teman Tyler saat ia masih menjadi seorang pasukan tentara. Singkatnya, setibanya di rumah Gaspar, Tyler pun pada awalnya disambut dengan sangat baik. Namun siapa sangka dalam pertemuan itu Gaspar dengan jujur mengatakan jika ia pernah bekerja untuk Amir dan ia menyarankan Tyler untuk membunuh Ovi sekarang juga jika Tyler ingin keluar dari kota Dhaka secara hidup-hidup. Hal itu pun jelas ditolak oleh Tyler, yang membuat perkelahian di antara dua sahabat lama itu nggak bisa dihindarkan. Dalam pertarungan itu Tyler jelas saja sangat kewalahan, ya karena memang semua itu disebabkan oleh luka yang ada di tangannya.
Bahkan hal itu pun hampir membuatnya meninggal di tangan sahabatnya sendiri. Kalau saja Ovi nggak datang dan langsung menembak Gaspar yang membuatnya meninggoy saat itu juga. Setelah kejadian itu, Tyler pun terlihat menghubungi Saju dan memintanya untuk bertemu. Hingga di keesokan harinya saat mereka berdua bertemu, pada akhirnya kita pun akan melihat dua mantan pasukan tentara ini saling bekerja sama untuk mengeluarkan Ovi dari kota Dhaka. Saat itu Tyler pun meminta Saju untuk membawa Ovi melewati dua blokade pasukan Amir, sementara dirinya akan berusaha mengalihkan perhatian dengan melakukan penyerangan. Di mana saat Tyler mulai melakukan penyerangan untuk mengalihkan perhatian pasukan Amir, Saju pun berhasil membawa Ovi melewati blokade pertama. Namun saat Saju akan melewati blokade kedua, ia pun memutuskan untuk berjalan kaki karena dalam blokade kedua ini penjagaan ternyata jauh lebih ketat. Yang mana saat para penjaga mulai mencurigai Saju dan Ovi, Saju pun langsung membantai beberapa pasukan Amir dan langsung menuju ke lokasi penjemputan yang akan dilakukan oleh Nikki. Sementara itu di tempat lain, Amir yang memantau situasi itu dari kejauhan. Ia pun meminta si kolonel untuk turun tangan, sekaligus mengirim 2 unit pasukan lagi untuk mencegah penjemputan tersebut. Kembali kepada Saju yang dalam kondisi semakin terdesak. Di sini ia pun minta Ovi untuk bersembunyi di dalam sebuah bis. Sementara ia akan berusaha menghadapi seluruh pasukan Amir yang mulai berdatangan. Di waktu yang sama, Nikki dan pasukannya juga terlihat telah sampai di lokasi dan mulai membantai pasukan Amir. Di mana saat Saju telah berhasil menghabisi beberapa anak buah Amir, tiba-tiba saja ia pun langsung ditembak oleh si kolonel yang ternyata telah sampai dan menyelinap dari kejauhan menggunakan sniper miliknya. Gak lama dari itu datanglah Tyler yang langsung menembaki pasukan Amir agar Ovi bisa diselamatkan. Namun sayang tanpa Tyler sadari ternyata si kolonel telah memantau pergerakannya dari kejauhan. Alhasil pada akhirnya Tyler pun terkena tembakan yang dilayangkan oleh si kolonel. Beruntung saat itu Nikki yang telah mengetahui posisi dari si kolonel. Ia pun langsung melayangkan tembakan balasan yang membuat si kolonel langsung meninggoy saat itu juga. Di momen ini Tyler yang terluka sangat parah. Ia pun meminta Ovi untuk berlari ke arah helikopter penjemput yang dikirim oleh Nikki. Sementara ia akan berusaha menahan pasukan Amir yang mulai berdatangan tanpa henti. Di mana dengan sisa-sisa tenaganya Tyler pun berjuang melawan seluruh pasukan Amir. Namun sayangnya saat itu ketika Ovi telah sampai di tempat Nikki, tiba-tiba saja Tyler ditembak oleh bocil kematian yang sempat ia hajar. Tembakan itu pun benar-benar membuat kondisi Tyler sangat kritis, di mana saat diambang kematian itu, si Tyler ini sempat teringat dengan bayang-bayang putrinya, yang membuatnya kembali memiliki sedikit tenaga untuk menjatuhkan dirinya ke dalam air. Sementara itu dengan Ovi, ia pun pada akhirnya berhasil diselamatkan oleh Nikki, yang langsung membawanya keluar dari kota Dhaka. 8 bulan setelah kejadian tersebut, kini Ovi pun terpaksa tinggal di luar India demi bisa menjaga keselamatannya. Sementara itu di sisi lain Nikki terlihat kembali ke kota Dhaka, di mana di sana Nikki pun langsung membunuh Amir untuk membalaskan dendam kematian dari Tyler. Namun siapa sangka saat Ovi sedang berenang, sekelibat ia melihat seseorang berdiri di belakangnya yang terlihat sangat mirip dengan Tyler, dan film pun selesai. Walking away, your words are lost on me. It's taking everything not to turn around. Throw it away, see if you'll let go of me when you're not holding me. I can see it now.